Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura dengan NPM 230510801045. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana fenomena geomorfologi fluvial atau sungai. Istilah bentuk lahan fluvial mungkin relatif kurang familiar dibandingkan dengan bentuk lahan yang lain. Apa yang dimaksud dengan bentuk lahan fluvial? Bentuk lahan fluvial ini sekilas terdengar seperti mengandung kata flow. Flow berarti aliran. Bentuk fluvial ini berkaitan dengan aliran sungai. Perlu kita ketahui bahwa bentuk lahan fluvial tidak terdapat di seluruh bagian sungai, namun berada di lembah-lembah sungai besar di zona tengah maupun hilir sungai. Alur-alur dan lembah-lembah kecil di kawasan hulu tidak termasuk dalam pembahasan untuk lahan fluvial ini, tetapi merupakan bagian dari bentuk lahan derudasional. Wilayah sungai sendiri dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu wilayah hulu atau zona erosi, wilayah tengah atau zona transportasi, dan wilayah hilir atau zona deposisi. Bentuk lahan fluvial berada di wilayah tengah dan hilir sungai ini. Karena faktor gradien lembah sungai yang miring dan muatan sedimen yang masih sedikit. Wilayah hulu juga disebut sebagai sungai berstadium muda, dicirikan oleh aliran yang deras, lembah yang dalam akibat erosi vertikal, serta kemampuan aliran sungai dalam erosi masih besar. Karena faktor gradien lembah sungai yang miring dan muatan sedimen yang masih sedikit. Wilayah tengah disebut juga sebagai sungai berstadium dewasa, dicirikan oleh kemampuan mengerosi yang seimbang dengan muatan yang diangkut. Akibatnya, pada saat aliran melemah, muatan yang diangkut akan diendapkan. Sebaliknya, pada saat aliran kuat sedimen yang diendapkan dapat dibongkar kembali. Wilayah hilir juga disebut sebagai sungai tua. Ciri utamanya adalah lembah sungai yang berkelok. Terbentuknya morfologi semacam ini adalah karena sungai sudah terlalu banyak membawa muatan sehingga energinya melemah. Bentuk lahan fluvial banyak terdapat di wilayah stadium dewasa dan stadium tua ini. Berbicara mengenai proses fluvial tidak akan lepas dari 3 tahapan, yaitu erosi, transportasi, dan deposisi. Ketika tahapan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga sering disebut sebagai trifase of single activity. Proses erosi sungai menyebabkan pendalaman lembah, pelebaran lembah, dan pemanjangan lembah. Prosesnya bisa berupa hydraulic action abrasi atau korasi dan korosi. Dalam transportasi sungai, ada yang diangkut di dasar saluran atau disebut sebagai bed load, melayang di dalam aliran atau disebut sebagai suspend load, dan terlarut atau disebut diesel float. Ketiga tipe tersebut sangat tergantung dari ukuran butir sedimen dan kecepatan aliran. Pada aliran yang tepat, butiran besar dapat menjadi suspend load. Sebaliknya, pada aliran yang lambat, butiran halus dapat menjadi bed load. Berbagai kenampakan bentuk lahan fluvial sangat bervariasi. Di zona transportasi sering kita jumpai di posisi poin 4, yaitu pengendapan sedimen pada lengkung dalam lembah sungai. Sementara di bagian lengkung luarnya terjadi erosi. Pada celah deposisi terdapat bentuk lahan yang lebih beragam, antara lain dataran banjir, tanggul alam, preface place, serta delta. Delta terbentuk di muara sungai, baik di laut ataupun danau, sehingga pembentukannya merupakan kombinasi antara proses sungai dengan gelombang laut atau danau. Pada peralihan antara zona pegunungan dengan lembah sungai yang datar, sering terbentuk kipas aluvial. Jenis muatan yang diangkut oleh sungai juga mempengaruhi morfologi sungai yang terbentuk. Sungai yang banyak mengangkut suspend load akan membentuk meander, sedangkan sungai yang banyak mengangkut bed load akan membentuk sungai teranyam atau braided stream. Pengangkutan sedimen sangat tergantung dari kekuatan aliran. Sungai muatan yang kasar akan cenderung diendapkan di zona tengah, sedangkan muatan halus masih dapat terbawa hingga ke hilir. Oleh karena sifat pengangkutan material ini, seringkali di sungai yang sama kita jumpai braided stream, sekaligus meander. Braided stream terbentuk di zona tengah, sedangkan meander terbentuk di hilir. Deposisi sedimen oleh sungai akan menghasilkan pola yang khas yang disebut sortasi dan gradasi, yaitu material yang paling halus diendapkan paling jauh dan di lapisan yang paling atas. Sekian dari saya, terima kasih.